Kenapa kamu telayat? And regents intrigue together against the Lord and against His anointed. Dan orang yang diurapinya. Iya. Iya. Jadi ya ini bisa juga, ini bisa dikatakan ini merujuk pada Yesus di dalam daging gitu. Tergantung kita ngomongnya sama siapa. Dia kalau pakai telayat. Iya, tergantung kita ngomongnya sama Tritunggal atau sama Oneness ini ngomongnya. Tergantung. Kita lihat ya. Rasi. Gak jadi perhatian nih sama Rasi soal ini. Soalnya ayatnya udah jelas banget. Iya. Clear itu. Letterlux itu ayatnya udah. Oh ini nih, ada di kemarin si alur kita kocak banget ya. Jadi ketika tadi kan Tuhan Musa bilang, Tuhan perlihatkanlah engkau kepadaku. Tuhan bilang, nggak ada orang yang bisa melihat aku tetap hidup. Tapi aku akan menaruh engkau di balik bukit dan engkau hanya melihat belakang aku. Nah, ketika Hasem berjalan di situ, Hasem Tuhan menyebut namanya, memuji namanya Hasem. Berarti itu ada dua Tuhan. mati gak lo? Kacau bener. Aduh. Itu ulangan berapa ya? Ntar dulu. Erek apaim, gedel keset, harahaman, fearahum, maha pengasih dan penyayang, lamban marah. Nah itu semua 13 nama-nama Tuhan itu disebutkan oleh Hasem sendiri untuk mengajarkan kepada siapa? Diajarkan kepada Musa. Sifat-sifatnya. Nah itu dia kan kacau dibilang ini. Coba ya lucu nih. Makanya gue lihat, oh ini nggak jadi perhatian besar oleh Rasi. Coba kita lihat ya. Lamban marah. Lambat apa lambat sih bahasa Indonesia? Lamban marah. Lamban berarti. Lamban marah. Gue ini udah dari tadi gue nungguin pengen live. Makanya tumben malam banget ini pilih live-nya. Cari-cari nggak ada. Melihat. Di mana sih ulangan berapa sih? Melihat tetap hidup. Kemarin waktu lu jadi jadi moderator cakep tuh kemarin. Itu juga Bill. Ya ayat itu yang Moshe ketemu Hashem. Itu kan juga persis ceritanya di Quran surat Al-Qasas persis. Nah, ya? Terus Oten tadi persis kan ceritanya di Quran surat Al-Qasas kayak gitu persis. Nah, Oten itu lucunya yang di Devarim itu digabungkan ke Matthew 17 nomor 2. Nah, di situ tertulisnya Yesus ketemu dengan Musa dan Elia. Jadi, nah ini jadi yang ketemu Yesus, yang ketemu Musa di sini ini Yesus ini. Ngakak. Aduh, ngakak bener pokoknya udah lucu lawa-lawa Oten ini aku bikin. Mana ya? Iya, anggap aja lah. Cocok logi mereka match lah. Tapi kan waktu di sini kan Moshe itu kan sendirian. Mana ada Elia? Sedangkan di Matthew Moshe sama Elia. Lah masa disamain? Nih kocak nih. Ini lihat ya, ini perikopnya nih. Mereka masih konyol, padahal perikop mereka jelas nih. Yosua sebagai pengganti Musa. Lihat. Yosua sebagai pengganti Musa. Nah, mereka bilang pengganti Musa itu Yesus, ya. Makanya itu yang di Devarim 18 kan? Iya, makanya. Aduh. Ayat 5 tadi juga dibawa. Buat tampol pakai ayat 5-nya, Bil. Akhirnya. Ini perikop itu kan udah jelas pengganti Musa siapa. Iya, coba buka ayat 5. Ini ayat sendiri. Coba lihat di ayat 5-nya, Bil. Devarim 18 nomor 5-nya. Itu jelas itu.
Itu orang Lewi itu. Yosua bin Nun. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Elohimmu sebagai segala sesuatu. Ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya. Dan Nah, dia kan dan orang anak-anak Lewi berarti. Lewi. Iya. Bagus, bagus. Gimana ceritanya? Sebab Dipaksa-paksa dialah yang gitu. dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala suku bangsa supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi, ya betul. Iya. Jelas itu orang Lewi. Penghasilan umum ya. Yang lucu lagi itu, Il. Tehillim 82 nomor 1, Bil. Itu Trinitas bilang, nih, Tuhan bersama dengan Tuhan dengan Allah-Allahnya. 18. Tuhan banyak nih katanya. Gabrol terjemahannya lah. 18 ayat Aderi 82 nomor 1. Aderi suruh masuk besok sekolah, cepetan Holi. Padahal Elohim di situ maksudnya adalah malaikat. Kalau kita buka Masoret jelas itu. Ya. Lamana Syekh le Awar Hashem le David Asher diber la Hashem etifrei Hasira Hazot Beyom Hatsil Hashem Oto Mikaf Kol Efaf Umiyat Shaul. Artinya ayat berapa? Ayat 1 ayat berapa? Mungkin berarti di bawahnya mungkin, Bil. Kan nggak pas kalau dia yang Tuhan bersidang. Oh. 18 kan? Mazmur 18 kan? 82. Oh, 82. Sidang ilahi itu loh, Bil. Ya, 82. Okay, God stand in the divine assembly among the divine being. He pronounced judgment. Mismor la asaf Elohim mitzaf beadat et bekaraf Elohim yispot. Ya. Terus how long will you judge perfectly, showing favor to the wicked? Yang mana nih? Lalu Tuhan berdiri di ini apa pengadilan kudusnya. Sidang ilahi. Iya, kalau di ilahi tertulisnya Tuhan bersama Allah-Allahnya. Aduh, mati wah langsungan. Wah, kacau. Lihat aja di ilahi, Tuhan bersama Allah-Allahnya. Gimana? Langsung adat L. Adat L. Adat itu sama kayak bahasa Indonesia. Adat itu kan kumpulan daripada mirip tuh. Jadi adat itu kumpulan dari etnis gitu. Adat ini adat itu. Nah, bahasa Ibrani juga sama. Adat artinya ialah kumpulan atau assembly atau jemaah. Ya. Jemaat yang kudus. Siapa itu? Ya, kita cek rasi. Kita cek aja rasi. Itu kalau aku cek di Masoret itu malaikat itu. Hakim-hakim. Okay. God stand in the congregation of God. Jadi Tuhan berdiri di kumpulannya Tuhan gitu. To see whether they untuk melihat apakah mereka para hakim-hakim menghakimi secara benar. Hakim-hakim kan? How long will ya? Jadi ini benar. Ini merujuk kepada hakim-hakim yang menjadi hakim bagi orang Israel pada waktu itu atau Sanhedrin. Nah, tapi kalau dia lain apa? Allah. Makanya berapa lama lagi engkau mengadili dengan tidak adil? Engkau menunjukkan favoritisme kepada orang yang jahat, Sela. Judge the wretched and the orphan, vindicate the lowly and the poor, gitu. Jadi ini masalah orang-orang atau Sanhedrin atau pengadilan Israel pada waktu itu mengadili dengan favoritisme gitu. Jadi pilih-pilih gitu.
kadang-kadang dia membela orang yang salah dibuat benar, yang benar dibuat salah gitu pada waktu itu ya. Jadi ini merujuk kepada situ. Coba kita lihat LAI-nya, kampret juga nih. LAI-nya Tuhan bersama Allah. Jadi 82 ya. Tuhannya banyak. 82 itu berapa tadi? 82 ayat 1. Allah berdiri dalam sidang ilahi, bener ah. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, mati dah. Kan mencret nggak bersama? Iya. Jadi jadi begini, lo paham. Tapi ini Allahnya huruf kecil loh. Iya, tapi kalau buat perhitung kan nganggap Allahnya akhirnya jamak. Tuh kan Allahnya banyak. Mampus lu. Jadi ini kayaknya dia mau mengartikan Elohim. Nah, Elohim itu bisa berarti hakim memang atau malaikat. Nah. Tapi di dalam teks aslinya itu sama sekali bicara soal Elohim, tapi adat El adalah congregation of God atau divine council atau pengadilan suci Tuhan gitu. Pak Gabriel tolong di mute. Kacau. Nah, yaitu dibawa seperti itu. Nih Tuhan dengan Allah-Allahnya. Loh, Allah itu berarti plural, ini banyak jamak. Parah. Mati aku bilang. Parah LAI mah. Aduh, padahal di situ teksnya kan adat L. Jadi kumpulan atau jemaah daripada Tuhan. Siapa di situ? Benar tadi kata Luben. Rasi memberitahukan informasi yang disebut adat L itu atau jemaah Hashem itu merujuk kepada para imam. Iya, imam hakim yang mengadili pada waktu itu. Nah, soalnya aku juga langsung ngecek di Masoretik. Loh, wah Gabrul ini. Ini aku ngecek di Masoretik teks. Wah, bang, ini Rabenu Bahya, coba kita lihat. Tuh, judgment tuh. Iya, para hakim di situ. Nah, kan makanya gini, kan seberapa kali gue udah ngomong ya kepada di dalam dunia debat ini bahwa kedekatan Tuhan dengan umatnya itu lewat kitab. Nah, untuk mempelajari kitab yang benar harus bisa berbahasa dari mana Taurat itu pertama atau kitab itu pertama itu diilhamkan. Nah, ketika Torah diilhamkan di dalam bahasa Ibrani ya, atau kita sebut dengan Lashon Kodesh atau bahasa suci, maka kedekatan umat terhadap pesan Tuhan itu akan sampai dengan sempurna. Nah, sekarang ini kita pesan berantai dah 100 orang ya ke depan. Kita ngomong jangan beli ikan di situ. Jangan beli itu. Sampai ke sana udah beda tuh nanti sampai paling ujung. Jangan ikan beli di situ. Ada yang dikurangin. Begitu. Itulah. Atau begini, fotokopi. Kita fotokopi dari teks asli ya, kita fotokopi. Difotokopi lagi. Lama-lama pudar. Iya, ada yang hilang nggak kebaca pasti. Betul. Nah, begitulah orang-orang yang memahami firman Tuhan lewat terjemahan gitu. Makanya ini nggak bisa dibohongin kayak tadi kan adat L. Artinya apalah? Artinya jemaah daripada Tuhan. Nah, di situ tapi di dalam terjemahan mereka adalah kumpulan Allah gitu kan. Apa sih tadi? Kumpulan Allah. Allah bersama Allah-Allahnya. Aduh, mampus aku langsung kan. Di antara para Allah yang menghakimi. Mampus. Mazmur Daud, ya kan? Mismor Lasa Elohim Beadat El Bekarev Elohim Yisport. Artinya Mazmur Asaf, Hashem berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Para Allah anjir. Banyak coy. Parah. Aku kaget itu waktu ada Oten bawa itu, aku langsung ngecek itu di Masoret itu teksnya itu. Memang begitu. Pokoknya mereka itu ya.
Lost in Kak. translation. Kesasar di dalam terjemahan. Lihat pertama tuh si Mossad waktu debat sama Ustadz Zuma, dia bilang apa? Tuhan itu punya darah, Ustadz Zuma. Nah, kalau nggak percaya lihat Zakaria 9 ayat 11. Benar, inilah darah perjanjianku yang tercurah. Nah, kan? Tajammu sebenarnya ya di situ Ya ya. itu makanya itu jam 2 kan, gue lagi tidur sampai bangun gue. Oh, yang bener nih. Kayaknya nggak mungkin darah perjanjianku Tuhan bilang gitu. Langsung gue cek. Waduh, badan Berites darah perjanjianmu, ya kan? Langsung lah gua ketik ke bang Zuma, nggak bener nih terjemahan ini. Badan Berites. Nah kemarin gua prank tuh, ada si John, ada si Noni. Makanya Noni tuh kesel banget sama gua. Gua prank ini, gua masuk kan. Ustadz Zuma, Ustadz Zuma itu tidak tahu apa-apa soal kebenaran bahwa Tuhan itu berdarah. Wah, nah. Wah si John ada aja Mil, ada ayatnya, gua kasih tuh ya LAI. Inilah darah perjanjianku. Nah, Ustadz Zuma tidak belajar kitab LAI. Wah, si John udah seneng tuh Zuma, mau baca itu Zuma. Kata Ustadz Zuma. Aki Billy coba baca terjemahan kitab aslinya. Antum kan bisa bahasa Ibrani. Kau baca ada tuh pura-pura. Inilah darah badan berita, inilah darah perjanjianmu. Oh ternyata salah ya Ustadz. Langsung mereka ngomong, ini mereka udah janji ya di Sibilia sama si Zuma. Kenapa prank? Padahal gue belum kagak janjian gue. Oke, kita Sama lihat. dengan kayak itu kan di apa ya Daniel 19:24 itu yang Oh iya, kedes-kedesin itu ya. 9 ayat 4 itu mengurapi Tuhan, mengurapi yang Maha Iya, Kudus. mengurapi yang maha kudus. Ih, bangke masa Tuhan diurapi, ternyata begitu dicek original teksnya mengurapi ruangan yang maha kudus. Iya, Anjir betul. lah ini bilang bangke lah ini. Itu Masa dulu orang tadi dulu mengurapi itu yang maha kudus. Tuhan dulu ada itu yang mengurapi. Wih iya gila. benar. Dulu itu pernah ya waktu Iya, itu dia. bener bang, Ya. asli. Ya, jadi sebenarnya bukan salah mereka juga karena ini kitabnya diterjemahkan dengan sangat salah gitu. Sehingga Serampangan, nerjemahkannya jadi serampangan. mereka bergantung atas terjemahan LAI aja, imani dengan apa yang tertulis di LAI. Tapi kan orang Yahudi nggak bisa begitu. Itu. Nah, Harus kembali ke original teksnya. ya baru-baru ini aja setelah ada pergerakan Kristen untuk mengkonvert orang-orang Yahudi di Israel. Nah, sehingga Rabi saya Tovia Singer dan ada beberapa rabi-rabi lain kayak Michael Schobach yang ada di Kanada, mereka membuat pergerakan yang namanya anti missionary gitu. Iya, ya itu kan termasuk yang Jews for Judaism. Nah, karena ada Jews for Jesus. Nah, iya, munculnya itu gara-gara ada yang ngaku sebagai Messianic Jews, akhirnya keluar Jews for Judaism itu akhirnya. Aneh sering itu buka webnya itu, di situ habis itu dibantai habis itu di situs Jews for Judaism itu, klaimnya itu ditelanjangi habis itu. Makanya keberadaan aku di sini kayak misalnya Rabi yang di Manado, dia nggak mau ikut-ikutan begini gitu. Dia kan yang buat sinagog di Manado tuh. Nah, jadi dia lebih kepada pendekatan politik gitu, kayak gitulah. Tapi dia nggak mau masuk ke dalam TikTok debat ini, ya, cuman gua doang. Kadang-kadang juga gue suka ditegur juga, nggak usah lah debat-debat itu. Gue bilang enggak. Ya enggak lah, Rabi gue kan seorang debator. Jadi gue diajarin sama dia bagaimana cara berdebat dengan baik. Walaupun gue gue nggak bisa sama seperti Rabi Tovia. Rabi Tovia ketika dia menerangkan kepada orang Kristen lembut banget, baik banget. Gue masih garang lah. Kalau dia baik banget ya. Orang kalau ketemu dia dalam waktu 20 menit udah langsung nggak percaya lagi sama Yesus. Udah gue buktikan itu berapa orang yang pernah datang ya waktu itu ke sinagog kita, terus mereka dengar, mereka bertanya sama Yerbi Sofia begini, langsung mereka goyang. Mulai dari kejadian 1 ya, Tuhan itu roh, ada roh 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 firman, ya
roh, firman, dan Allah, roh dan firman. Itu ada 3 itu. Jadi Trinitas tuh, tapi mana? Itu Tuhan itu roh, mana? Tadi kan dijelaskan bahwa ruah di situ berarti angin, dan ada 4 pendekatan di dalam bahasa Ibrani untuk mengartikan kata ruah, yaitu angin, perwahyuan, nafas, juga apalagi sama kan ada 8 ya yang semangat, diciptakan pertama kali itu semangat, kalau nggak salah. Aku lihat di Hagai itu ya, Hagai berapa itu ya? semangat juga ruah. Gitu. Tadi katakan ruah Yakob, artinya semangat Yakob. Gitu. Ini kita sapa dulu Om Oreo Disi. Bang Oreo Barbar. Ya, siap. Salam alaihim, Bang Billy. Halo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. teman. Aduh, ini Enggak, mana ini Oten nih? Aduh, Ten, nice ini Ten. Butuh otennya hiburan nih Tan, lagi malam-malam Tan. meraju, Bang Billy, lagi meraju. Aduh. Tapi benar Bang Billy, serius. Aneh tadi dengar ente tadi bahwa waktu membahas masalah tritung tung ini, apa ya? Memang kalau kita bicara tritung ini kan memang dari awal mulanya itu kan dari ini Bang Bill. Dari apa Bapak Gereja Latin awal gitu kan. Yaitu si Tertullianus pada abad ke-85 Masehi lahir sampai 155 Masehi. Nah, jadi ternyata si Tertullianus inilah yang membangun satu konsep dosa warisan itu, karena Tertullianus ini adalah salah satu seorang ahli hukum Bang Billy. Jadi orang ahli hukum. Sejarahnya begitu. Orang ahli hukum, kemudian dia belajar teologi dan dia mengambil filsafat dari stoikisme atau dari Zeno. Nah, jadi itu ceritanya Bang Bill. Nah, kemudian setelah dia membangun konsep Tritunggal tentang dosa warisan, Adam sebagai dosa awal di Taman Eden dengan Hawa gitu kan, akibat dari perbuatan melanggar apa yang kata Tuhan Yahweh lakukan, akhirnya Adam diturunkan, lalu muncullah Yesus gitu kan, untuk sebagai tumbal untuk membanjiri darah dan dagingnya itu di bumi, menghapuskan seluruh dosa umat manusia. Dan ini memang dari konsep filsafat Zeno tadi, dari Zeno oleh filsafat stoikisme itu Bang Bill. Kalau makanya Tritung nggak mau berani ngomong hal itu Bang, karena nanti akan terjadi kalau kita bicara sejarah lagi kan, ini kan Bapak Gereja ini kan mulai muncul pada sisi konsili abad ke-300-an Masehi itu Bang. Maka muncullah konsili Nisia I untuk mentasbihkan gitu kan, bahwasanya Yesus itu sebagai Tuhan gitu kan, untuk menghapus dosa manusia. Nah, jadi lebih kepada penekanan kepada doktrin Bang, doktrin gereja awal gitu kan, sehingga nanti ada namanya kristalisasi konsep Arianisme kan, sehingga di konsili Kalsedon 3425 Arianisme dan Ebionisme ini dianggap bidat sesat oleh sejak di konsili Nisia I tadi Bang. Maka terjadilah peta perpolitikan pada saat itu antara gereja timur dan gereja barat, perebutan pengaruh Bang. Jadi itu awal mulanya, makanya muncul namanya doktrin tentang Tritunggal, doktrin tentang namanya duinatur tadi, tentang natur 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi itu Bang, makanya siapa pemenang doktrin pada saat itu? Pemenang doktrin adalah kaum Trinitarian Bang. Sehingga yang kaum Kristen pada saat itu dia melarikan diri karena ditangkap gitu kan. Makanya jangan dalam sejarah itu kan dipersekusi. Pertarungan antara di Eropa kan, antara Irlandia Utara kalau nggak salah itu ya, dengan negara mana, terjadilah pertempuran antara dua dogma tadi Bang Bill. Nah, jadi memang kalau kita mengikuti sejarahnya mereka itu lebih kepada sejarah perebutan doktrin, perebutan kekuasaan. Politik ya. Politik jatuhnya. Agama dicampur dengan politik gitu. Betul. Jelas si pemenang
Konstantin, Ya ortodok timur kalau nggak salah itu. Kaisar Konstantin, yang Ini iya Bang, Iya. yang yang memfasilitasi namanya Kaisar Bang Konstantin. Kurir, aku naikin ya, jangan typing kalau berani yuk kita bahas di atas. Kita nggak jahat kok, kita nggak galak, tenang aja. Kita adem ayem kok di sini, nggak pernah galak, nggak pernah cakar-cakar orang, nggak pernah cabai-cabai orang. Ini. Rame. Tapi domba-domba jemaat nggak bakalan tahu hal itu, Bang Bill. Karena hal itu hanya dipelajari di level megastarium gitu kan, di level sekolah Hmm. tinggi teologi, Bang. Karena itu sesuatu dapur yang tidak boleh dibongkar kepada domba, Bang. Kalau itu dibongkar maka itu akan merugikan kepentingan mereka. Jadi itu, Bang Bill, kalau kita bicara tentang sejarah tadi kan. Ya, ya, Banyak ya. saya punya data-data, Bang, dari literatur-literatur dari kalangan mereka sendiri gitu kan. Bang Udin, Nah, sebenarnya kan Ternyata ya, waktu Nisea itu kan masih belum mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Kan diangkatnya kan di Kalsedon itu. Diangkatnya betul sebenarnya di betul. Kalsedon. Terus di Konsili Laodikia itu Roh Kudus diangkat. Pas Klop 3 akhirnya. bahas Satu agama paket. sendiri aja kata Bang Kurir. Ya, ini kan kita lagi bahas sejarah. Sejarah itu tidak ada hubungannya atau jadi dominasi agama siapa atau agama siapa. Ini kita bicara sejarah umum gitu. Objektif lah kalau Bang sejarah Kurir itu. Bisa pakai. diukur lah. Terukur lah kalau sejarah Ya, itu. iya makanya ini Bang Ben, makanya Bang Bill pada saat itu di Konsili Kalsedon itu gereja-gereja ortodok oriental itu yang turun dari gereja-gereja yang menolak Konsili Kalsedon itu pada tahun 451. Nah, Ya, ya. setelah Konsili Kalsedon 451 itu, maka banyak umat Kristen Syria dalam Kekaisaran Romawi yang memberontak, Bang. Wah, ramai ini cerita sejarahnya. Ini nggak bakalan dikasih tahu, Bang. Karena apa? Dia menentang keputusan gereja tersebut, Bang. Nah, setelah itu tercipta sangat jelas sebelum perpecahan tadi yang disebabkan sebelum pengaruh Konstantinopel dimulai. Nah, Hmm. jadi ada gereja-gereja yang menerima keputusan Kalsedon, kemudian yang menolak keputusan Duinatur Yesus tadi, maka dianggap sebagai bidat monofisit namanya, Bang. Nah, jadi itu kalau iya, jadi rame nih Bang cerita. Tapi hal ini tidak mungkin dibongkar, Bang. Gak mungkin dibongkar sama para pembesar gereja. Kalau ini dibongkar, maka akan terjadi luar biasa apa namanya eksodus besar-besaran keluar dari kandang domba, kandangnya domba, kandangnya gembala. Nah, jadi itu, Bang. Termasuk Michael Severus itu kan dibakar hidup-hidup kan karena dia nulis itu Error of Trinity itu. Dia dibakar hidup-hidup kan Michael Betul. Severus. Jadi Nah, kesalahan tapi Trinitas. Wah, hal habis itu. ini Bang Ben, Bang Bill itu nggak pernah diceritakan kepada domba. Itu persoalannya, Bang Ben. Karena domba-domba itu hanya ikut apa kata dogma imani aja. Itu yang menariknya. Nah, di situ para peserta konsili Kalsedon itu harus menerima, Bang Bill, konsep Tritunggal dan konsep kemanunggalan hipostatik namanya, atau namanya hipostatik union. Static Union. Kemudian dia membidatkan si Arianisme, modalisme, dan ebionisme. Dan Ini yang sudah Unitarian dibidatkan juga. dalam konsili. Iya, betul. Makanya pemenang dogma siapa, Bang? Ya, tadi Trinitarian. Unitarian. Jadi itu ceritanya, Bang Bill. Pakai Kalau kita apa? membahas Oke, tentang oke. Bagus sejarah ini. Tres Trinitas personae. tadi. Bagus ini kalau ada nanti Oten naik, kita kupas dari sejarahnya aja. Kalau memang nggak mau. Jadi nanti itu bagus. Ini Heeh. Bang Oreo Iya, aku follow ya. betul. Bang Oreo aku follow nih. Siap-siap, Bang. Siap, Bang Bill. Nah, bagus ini Aku buat punya sumber banyak sejarah. sih, Bang. Literatur apa tentang ya karena aku senang ya Bang ya membaca. Kemudian tapi literatur ini bersumber dari mereka sendiri, Bang. Tidak pernah saya bersumber dari Islam. Contoh gini, terkait tentang Tritunggal tadi. Ternyata ini mengadopsi dari konsep
pagan Yunani dulu Bang ceritanya. Jadi konsep pagan terkait tentang dewa-dewa. Nah, jadi seperti itu Bang. Pokoknya menarik lah Bang Bill intinya. Kan memang Tertullian itu sebelum diangkat jadi bapak gereja kan memang dia penganut pagan, Tertullian itu. Iya, dia Helenis Itu Bang. di Dia bawah ada Helenis. oten nggak sih di bawah? Coba cek dah. Bi, jangan lupa Bi, hatinya Bi, sama singa Bi. Ada 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 oten nggak di bawah sih? Coba cek dah. Entar ini lihat di itu di list. Langkah banget oten ini. Iya, punah kali ya. Ah, si paket mah nggak mau naik dia. Kurir paket ngetek doang dia, ngeteks doang. Ini tadi ya Ada membahas yang soal menarik nih Bang. kacau. Ini Saya sebenarnya tambahkan lagi Bang Bill. ya, tahu aku lagi bahasnya tadi Mazmur 82. Jadi sebenarnya di sini Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Berapa lama kamu engkau menghakimi dengan lalim? Ini kan ngomong soal hakim, udah jelas ayat keduanya juga jelas loh. Hakim. Jadi ini udah benar-benar keblinger ini, kacau. Jadi memang eh, terjemahan LAI ini lebih mendekati kepada eh, Trinitas sebenarnya. Jadi ini sengaja di difabrikasi, dibuat untuk pemahaman Tritunggal ini, untuk kasus ini nih, 82 ayat 1 ini. Bangke kan? Itu aku Iya. langsung ngecek ke Mas Soret itu Bill. Begitu denger, karena denger di Zoom waktu itu. Oh, siapa ya debat sama Uniriva? Uniriva di bawah itu Uniriva nggak bisa jawab. Aku langsung ngecek ke Mas Soret. Aku lihat original text sama itunya Mas Soret. Aku langsung tepuk jidat Bill. Bangke ini terjemahannya. Gimana ceritanya hakim-hakim dirubah jadi ala-ala? Bangke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren Oten. Ini biasanya kiamat malam-malam suka razia nih. Nah, dikit lagi Bang ya, boleh nambahkan Bang ya sejarahnya ya Bang ya. Yo. Saya mau turun lagi sebentar lagi nih mau tidur. Jadi ternyata Bang terkait tentang dogma Trinitas tadi ini memang atas desakan Kaisar Romawi namanya Konstantinus. Nah, jadi itu Bang. Untuk tujuan apa Bang? Untuk tujuan membangun persatuan antara agama Kristen dan kepercayaan pagan. Sehingga Yesus dinyatakan setara, abadi, dan sehakikat dengan Tuhan. Nah, jadi itu Bang. Maka Konstantinus ini menjadikan agama Kristen sebagai agama negara kekaisaran Romawi. Nah, kenapa? Karena sebelum pemerintahan Konstantin, orang-orang Kristen mengalami banyak penganiayaan di tangan Roma. Nah, sehingga apa? Untuk mempengaruhi politik orang-orang Kristen itu bisa jadi tentara Romawi, maka kaisarnya pun akhirnya beragama Kristen juga. Jadi itu Bang, Tapi bicaranya meskipun itu politik. loh, Bang Oreo, meskipun Kaisar Konstantin katanya dia secara itu verbal ngomong beragama Kristen, tapi sebenarnya dia tetap pagan, nggak pernah dia meluk Kristen. Betul. Betul Bang. Nah, jadi itu awalnya makanya ada namanya adopsi atau campuran antara pagan dengan Kristen tadi karena ada campur tangan dari kekaisaran Romawi tadi. Nah, itu tadi ceritanya. Terus Iya, ya betul. Betul. Ya. Alih-alih mengkonvert orang, iya betul. Jadi alih-alih Betul. mengkonvert orang-orang masuk mempercayai kepada Yesus, kebalikan malah mereka jadi pagan. dalam agama Romawi pada waktu itu. Jadi pagan akhirnya. Nah, jadi itu Ya betul.
Makanya kan kedatangannya Paulus itu, kehadiran Paulus di sinagog Yahudi dan pengikut-pengikutnya pada waktu itu di di ditegur keras, dilarang keras untuk masuk ke sinagog lagi oleh Rabi Gamalil. Gamaliel. Nah, malah dikasih berkat Haminim, kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Ane pengen baca berkat Amin, tapi cuma nanti hotelnya marah. Wah, ya udah beli apa? Setiap hari 3 kali sehari. Tiap hari itu, tiap kali tevila berarti Bil ya. Iya. Berkat. Elamal sinim atletika. Mau tanya bisa nih? Yuk. Begini Bang Billy. Itu Yesus kan dari keturunan Raja Daud. Kalau dari Yahudi apakah ada punya keturunan daripada Yesus? Yesus kan menurut narasi kitab Kristen anak Tuhan. Jadi dia bukan keturunan Daud. Bukan Ben Daud, Bukan Ben Alaha. Tapi itu dari keturunan kerajaan dari Daud. Nggak masuk. Kalau dari Daud harusnya dari garisnya Salomo. Tapi kan nyokapnya itu kan dari garisnya Nathan. Makanya ada istilah pakai Raja Daud ya. Itu gimana itu? Nggak masuk. Karena tahta Daud itu diturunkan dari garisnya Salomo, bukan garisnya Nathan. Dari Maria? Kenapa? Dari Maria? Garisnya Nathan. Dari Yosef? Dari Yosef kan bukan bapak itu. Dia kan bukan bapak biologi. Harusnya kan Zera itu artinya keturunan darah. Betul. Ini kita lihat nih ayatnya ya. Bagaimana keturunan itu harus ada darah dan daging. Nah, ini ada ayatnya nih. Nah, Tuh, kan budaya Semitik nggak boleh. Baik Islam, Yahudi kan nggak boleh. Nasab kan nggak boleh diambil dari bapak angkat. Bapak adopsi. Gagal secara nasab. Kalau Mesiasnya gagal juga. Kenapa? gagal lagi. Gagal. Sebenarnya Yesus itu benar ada atau enggak ya? Saya jadi bingung ya. Nah, itu kalau menurut ahli sejarah siapa namanya itu Bart Ehrman. itu nggak bisa bertanggungjawabkan lewat secara sejarah juga nggak bisa bertanggungjawabkan. Tunggu ambil bukunya nih. Misquoting of Jesus. Nah ini buku sejarawan yang bukunya itu mendapatkan penghargaan ya. Namanya Mac E. Dimon. Kita lihat apa yang dikatakan soal Yesus. Nah ini dia. Open cam. Many scholars question the gospel account of the life and ministry of Jesus. Jadi banyak para sarjana mempertanyakan catatan gospel tentang hidup dan pelayanan Yesus. Oleh karena
all four, kalau sana 4 catatan Injil ini berisikan pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dibuktikan oleh sejarah. Soalnya Flavius Josephus sendiri ya, dia kan orang Judaism yang hidup sejaman dengan Yesus. Itu dia tidak mencatatkan hal itu. Ya, dengerin lagi nih. What Mark say, apa yang dikatakan oleh Markus, seringkali bertentangan dengan apa yang dikatakan Matius, ya, dan Lukas. Who yang seringkali bertentangan masing-masing satu dengan yang lainnya. Ketiganya itu seringkali bertentangan dengan kitab Yohanes. Nah, ini ya. Jadi nggak bisa bertanggung jawab secara tidak bisa dibuktikan secara histori ya. Tentang apa? Tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Penulis sejarahnya ini Max Algernon. Iya, dalam bukunya The Amazing Adventure of the Jewish People. Nah, Oke, ini Bang. sejarah nih. Bang. Ini Kristen ini bukti sejarah ya, tekstual yang ada bisa dipertanggungjawabkan. Silakan kalau ada tandingan sejarah lainnya. Jadi manuskrip Matius, Yohanes, Markus itu sebenarnya fiktif atau memang ada? Yang pasti Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu itu bukan firman Tuhan, karena tidak ada berbunyi gini, berfirmanlah Tuhan kepada Matius. Nah, iya, nggak ada. Makanya level kekudusan karya sastra itu cuma PB itu. Mustahil, buat saya mustahil. Kenapa saya bilang mustahil? Karena kota Nazaret yang di Israel Utara itu baru berdiri tahun 300 Masehi. Mantap ini. Wah, cakep. Gimana Bang Ben? Kota Nazaret di Israel Utara itu baru berdiri tahun 300 Masehi. Kenapa kodeks tertua itu tahun 345 Masehi, kodeks Sinai? Mampus kan? Iya benar. Mampus. Terus lagi nih sejarahnya ya. History has a simple answer. Jesus was a Jew, born of Jewish parents in a kosher home. Jadi sejarah dengan sangat sederhana menjawab bahwa Yesus lahir sebagai seorang Yahudi dan dari orang tua yang Yahudi dan dengan kekosherannya, dan disunat pada hari ke-8. He was born sometimes between, dia lahir sekitar di antara 4 BCA sampai dan 4 CA, kurang lebih gitu. 4 sebelum Masehi sampai atau 4 Masehi. The town of Nazareth in the province of Galilee in Judea, then under Roman rule. 30 years later, the Roman procurator Pontius Pilatus sentenced him to the death. Nah, ini tentang ini nih, gospel. The earliest gospel, jadi gospel yang awal-awal yang paling pertama itu bukan Matius loh, Markus. Ya. Markus. Dia ditulis di tahun 70 Masehi. Ya. Diikuti dengan Matius dan Lukas ditulis sekitar approximately tahun 85 sampai 90 Masehi. Yohanes 120. Nah, ya. The last by John, yang terakhir dari oleh Yohanes, was composed, disusun sometimes after a year, kurang lebih di tahun 110 CA. Ya kurang lebih segitulah. Thus the first gospel was not written until 40 years. Wah, tuh kan. Ya, gospel pertama itu was not written, belum ditulis sampai 40 tahun setelah kematian Yesus. Tuh. Itu setelah bait kedua runtuh itu baru ditulis. Oke. Bagaimana 40 tahun jaraknya setelah peristiwa penyalipan menurut sejarah sekular. Bagaimana tanggapan Yahudi di situ bahwasannya dari Bible atau dari orang Kristen bahwasannya Yesus adalah Raja Yahudi? Aduh, gimana ceritanya? Ya itu kan Raja Yahudi.
ya raja bagi pengikutnya lah, boleh gitu. Tapi dia kan nggak pernah jadi raja, makanya lambang pemerintahan ada di bahunya. Nah kan orang Yahudi bertanya, Yesus ada rajanya? Oh nggak ada, oh berarti dia bukan masuk dalam Yesaya 9 kriterianya. Gitu. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di bahunya. Nah, lambang pemerintahan ada di bahunya. Di atas salib itu kan ada kata Inri. Oh iya iya iya. Nah itu bagaimana? Itu sebenarnya hinaan itu. Iya, Jadi sarkas. Inilah raja Yahudi, itu sarkas. Cuman kata Oten dia kebenaran. Padahal itu sarkas dari Romawi yang nyalipin dia. Betul sekali, betul itu. Nggak ada raja rohani. Namanya Melek itu ya pasti punya kerajaan lah. Tapi kalau umpamanya kalau di dalam Mishnah di dalam apa namanya Midras, Musa itu raja. Dulunya dia menjadi raja di Ethiopia. Iya. Waktu dia keluar dari Mesir kan belum sampai ke Midian, ketemu sama Yitro dan akhirnya mempersunting. Itu apa mertuanya Yitro. Mertuanya Yitro sebelum dia ke Midian itu dia jadi raja dulu di Ethiopia. Memang beneran dia raja. Kalau umpamanya gini Bang, sekarang tidak ada sumber manapun atau sarjana manapun atau catatan sejarah manapun yang menyatakan kalau Yesus itu pernah berkerajaan, nggak ada. Ini Bang. Ormas tapi itu pengikutnya cuma 12 orang, mana yang satu berontak pula. Aduh. Kalau di Talmud kan ada kata Yesus di situ. Nah, pertanyaan sekarang di Talmud itu Yesus itu memang benar atau ada atau enggak gitu di Talmud itu? Ada, namanya Yeshu Hanosri. Yeshu Hanosri. Jadi tapi kan perlu kita selidiki dulu, ini benar nggak Yesus yang ada di dalam Talmud sama dengan Yesus yang ada di Perjanjian Baru. Gitu. Nah, kalau Yesus yang ada di Talmud, dia adalah Yahudi, murid dari Rabbi Yehoshua ben Perakia, dia menjadi bidat dan dia mempraktekkan ilmu sihir, ya, dan akhirnya dia mati di rajam, habis itu digantung. Hari raya Pesach. Gitu. Pesach. Cocok itu dengan kisah para Rasul 530 itu. Cocok lagi dengan digantung di pohon. Cocok lagi dengan tadi jadi kalau ada seorang nabi dari tengah-tengahmu muncul dan dia menunjukkan mujizat, jangan kau ikuti dia. Nah, pas. Mubarim. Pas. Nah, jadi Mubarim berapa? 13 nomor 1 itu kalau nggak salah. Nah, iya kurang lebih gitu. Nah, jadi Yesus di dalam Talmud itu benar-benar dia orang Yahudi, hidup sebagai Yahudi menurut firman Torah Hashem dan mati sebagai Yahudi. Nah, karena dia melanggar, matinya bukan disalib tapi dirajam. Nah, setelah itu digantung di pohon. Tapi kecintaan Yesus Hanosri atau Yesus orang Nazaret itu yang ada di dalam Talmud itu, dia sangat cinta kepada orang Israel. Di dalam Talmud Gitin. Nah, ketika Onkelos memanggil rohnya Yesus, dia bilang bangsa Israel ini bangsa yang dia sayang lah sama bangsa Israel gitu, nggak akan selalu mendukung Israel gitu. Nah, berbeda dengan Titus yang sangat membenci Israel. Jadi Yesus Hanosri yang ada di dalam Talmud yang dilihat oleh Onkelos, ya, yang dia direndam di air tinja itu, air panas yang tinja yang lain-lainnya, itu memang Yesus yang cinta kepada Israel. Nggak ada namanya Mesias itu harus mati dan menderita. Mesias David ya, yang Ben David nggak ada. Mesias itu nggak bisa begitu. Mesias itu punya kekuatan militer dan politik nantinya.
Gitu. Secara de facto dia pemimpin militer Mesias itu. Betul. Kan ada tuh kemarin pembahasan Rabi ya, dia akan datang dengan keledai gitu. Nah, Rabi bilang ya itu bisa diartikan masa depan bukan pakai keledai, mungkin pakai kendaraan militer yang paling terbaru. Gitu. Pakai Humvee. Nah, bisa. Nah, kita lihat ya, nih teknologi Tuhan dari zaman Musa sampai sekarang. Nah, waktu orang Israel itu di tengah-tengah laut ya, mau nyebrang ke laut, Tuhan memberikan perlindungan kepada orang Israel. Nggak tahu itu bentuknya seperti tameng yang berkeliling gitu, sehingga orang-orang Mesir ketika dia memanah, panahnya itu nggak masuk. Nah, teknologi yang sama itu menginspirasi orang Yahudi untuk membuat Iron Dome sekarang. Nah, ketika diserang oleh roket-roket Iron Dome, oleh roket-roket yang berisi bom untuk menyerang tanah Israel, itu udah ada perisainya yang disebut Iron Dome itu. Gila. Itu. Jadi kejadian yang dahulu Tuhan lindungi Israel dengan perisainya. Nah, itu dibuat sekarang di generasi ini yang namanya Iron Dome. Teknologi. Bang, kalau di Yahudi yang nyebut siapa? Kenapa? Yang nyebut nama Yahudi. Putus-putus, Om. Putus-putus suaranya. Yang nyebut nyawa kalau di Yahudi siapa, Bang? Malaikat siapa? Ya, malaikatnya inisialnya SML ya, SML. Aku nggak bisa nyebutin namanya juga. Karena mereka itu malaikat maut. Kita yang menyebut namanya, kita memanggil dia. Nyawa ya, Bang? Ya, malaikat itu matanya sekujur tubuhnya itu mata semua dan besar sekali. Nah, mata semua. Kenapa setiap orang, kalau dalam Islam disebut Israel. Ya, kenapa setiap orang ketika matinya dalam keadaan yang jahat, mulutnya terbuka dan matanya melotot. Nah, di dalam Midrash dikatakan malaikat maut itu punya pedang. Nah, ketika nyawa orang mau diambil ya, jadi pedangnya itu di ujungnya ada kayak pancingan gitu loh, kayak yang apa sih namanya itu? Di ujung kayak ada kail model kayak gitu. Nah, itu pedangnya akan dihunus ke mulut, mengambil nyawanya lewat mulut ya, karena nafas dari situ. Dan pedangnya itu mengeluarkan racun. Nah, dari ujung racun itu, dari ujung pedangnya mengalirlah racun masuk ke dalam mulut orang, sehingga dengan racun itulah orang itu meninggal, mati, sehingga dia melotot, matanya melotot dan mulutnya menganga. Itu bagi orang-orang yang mati di dalam kesesatan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mati di dalam kebenaran? Kita lihat Musa ya, ketika dia mengejar malaikat maut ya, malaikat maut takut sama Musa ya, digamparin sama Musa malaikat maut. Iya, itu juga ada di literatur Muslim itu, Bil. Persis. Nah, digamparin. Di literatur Muslim juga ada itu. Dikejar-kejar sama Musa malah. Jika Tuhan bilang, ya Tuhan bilang ini, cabut nyawa Musa. Oke, begitu dia masuk, begitu dia sampai kepada Musa, terangnya Musa lebih besar daripada terang dia. Lalu Musa berargumen gini, mau ngapain lu kesini? Ya saya mau nyabut nyawamu, karena tidak ada seorang pun di bumi ini yang tidak dicabut nyawanya lewat aku. Lalu Musa ngomong, kamu siapa? Kamu pernah nggak memimpin suatu bangsa umat Tuhan keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda mujizat yang diberikan Tuhan? Kamu pernah nggak? Wah, nggak berani tuh malaikat maut. Balik lagi kepada Tuhan. Tuhan, nggak bisa nih Musa, nggak bisa mau. Kan saya suruh kamu nyabut nyawanya. Balik lagi. Gitu lagi kejar-kejar sama Musa. Dia nggak berani dia. Akhirnya setannya si hasatan ini, pencabut nyawa ini balik lagi kepada Tuhan. Tuhan nggak bisa. Oke. Jadi yang mencabut nyawa Musa itu adalah Tuhan itu sendiri. Caranya dengan apa? Di dalam bahasa Torah dibilang Tuhan mencium Musa. Gitu. Jadi yang mengambil nyawanya adalah Musa. Dan Harun juga demikian. Harun mati dengan damai, dengan tidur. Nah, ketika orang mati dalam keadaan tidur itu lebih baik ya. Atau ketika dia dalam keadaan sedang tefila atau sedang sembahyang itu sangat baik sekali. Baik banget.
Gue inget ya, waktu gue kecil umur 7 tahun ya, kita lagi belanja di pasar induk. Nah, tiba-tiba kita terima telepon, gue tahu waktu itu belum ada telepon kayak tahun 80-an. Entah gimana, pokoknya pas pulang, gue lihat tuh buyut gue perempuan namanya nenek, aduh. Boniem binti Yakov. Boniem bin Yakov. Ya, masih ada kuburannya di sini. Boniem bin Yakub. Nah, buyut gue ini lagi sujud, udah hilang napasnya. Kita jadi dibangunin ini. Nek, brok langsung jatuh. Terus pakai mau kena dia. Gue ingat banget tuh. Oh lagi sholat pas lagi sholat. Iya, lagi sholat. Nah, orang-orang yang mati seperti itu, waduh, mantep dah pokoknya. Nah, jangan kita lagi kita udah dicabut nyawanya, kita sedang di tempat prostitusi. Waduh, langsung sedang malaikat maut ya kan, seret, cabut nyawanya, sakit. Oh, Raja Daud aja dah dulu. Raja Daud dulu dah. Raja Daud matinya itu lucu nih. Jadi Daud kan udah tahu dia mau mati, udah dikasih tahu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia belajar Torah terus karena malaikat maut itu nggak bisa mencabut orang ketika dia sedang belajar Torah. Lalu Raja Daud bilang kepada penjaga di situ, kalau ada orang mau masuk pokoknya siapa aja yang mau masuk jangan kasih. Nah, datanglah malaikat pencabut nyawa ini, malaikat pencabut nyawa menyamar sebagai orang tua. Terus dia, thank you Bi. Terus dia bilang gini, saya mau ketemu Daud. Nggak boleh, nggak bisa kamu ketemu Daud karena Daud sedang sibuk. Oke. Malaikat bingung nih caranya gimana nih nyabut. Akhirnya dia menggoyang-goyangkan pohon, jadi berisik, sorok berisik. Akhirnya Daud itu terganggu dengan suara berisik itu, ya. Lalu dia lihat ada apa sih di pohon, dia naik pohon, dia kesandung di tangga pohon, mati. Tuh, caranya gitu. Jadi kematian seseorang nih, ini yang gue yakinin ya, orang itu mati bukan karena penyakitnya sebenarnya, atau karena dia merokok terlalu banyak, atau enggak, karena kematian itu sudah ditakdirkan. Lu mati karena takdirnya, ajalnya. Karena udah ajalnya. Udah ajalnya. Nah, tentang orang yang sakit jantung atau apa-apa itu ceritanya begitu memang dibuatnya. Seakan-akan cuma penyebabnya aja, tapi ya memang karena ajalnya. Padahal memang sudah ajalnya. Nah, makanya mudah-mudahan kita mati jangan dalam penyakit juga. Jadi gini, ketika kita mati itu pun pendamaian bagi dosa kita. Ketika kita sakit itu juga pendamaian bagi dosa kita. Dihapus dosa kita cash oleh Tuhan. Itu kayak di konsep Islam kan gitu. Bahkan ketika kita tertusuk duri sekalipun itu adalah salah satu penebusan dosa kita. Pokoknya kita menderita apapun itu adalah penebusan dosa sebenarnya. Enak banget kan kalau begitu. Bang Abraham, Bang Ben. Bang Ben pernah dengar nggak cerita tentang dekret Diocletianus? Dekret apa? Dekret Diocletianus. Pembakar. Apa lagi tuh bro? Pernah dengar tapi lupa nih. Waktu di zaman Romawi kan itu ada kitab-kitab tulisan-tulisan hukum-hukum yang dimusnahkan oleh Kaisar Romawi. Pertanyaanku sekarang kitab-kitab hukum-hukum itu kitab hukum Alkitab Kristen atau hukum-hukum dari Torah itu sendiri? Oh, Torah itu di zaman siapa? Di zaman Titus kan? Iya. Iya, di zaman Titus itu dilarang orang belajar Torah, dibunuh kalau ketahuan. Akhirnya mereka mengganti dengan namanya Haftara. Nah, Haftara itu adalah kitab para nabi, bukan kitab Torah. Yang dilarang pada waktu itu belajar Torah. Akhirnya untuk menggantikan Torah, orang Yahudi membaca Haftara, kitab para nabi, kayak gitu-gitu. Tapi kalau gini Bang Billy, kenapa tertuliskan di situ mengisahkan orang-orang Kristen yang disiksa dan dibunuh? Apakah orang Kristen yang disiksa atau memang orang Yahudi yang disiksa dan memusnahkan kitab itu? Kalau bicara soal Titus dengan apa sih itunya Antiochus Epiphanes itu yang
yang benar-benar bawahannya Titus tuh, Iya. jenderalnya Titus ya. Dia itu memang paling di atas. Dia taruh lu bayangin, darah babi itu diambil terus dilumurin di bait suci Tuhan. Benar-benar dikotorin. Buset. Oh, Tapi di sejarah mereka itu di gereja itu mereka bahwasanya yang dibantai adalah orang-orang Kristen gitu. oh, mungkin ada sejarah juga ya kalau orang-orang Kristen itu juga dipersekusi oleh Roma juga. Ada sejarahnya emang itu. Nah, pertanyaan sekarang Alkitab yang orang Kristen pegang itu apakah Matius, Lukas, Markus, atau Yohanes? Sejatinya atau yang paling benar, jalan yang paling benar ialah Kristen tetap pada perjanjian baru saja, nggak usah berdiri dengan perjanjian lama. Karena apa? Karena di dalam Ulangan 33 ayat 4 berbunyi Torah Sifal Mose Murasa Kilat Yakob, bahwa Torah itu diajarkan Musa menjalankan kami Torah sebagai milik dari jemaah Yakob atau Israel. Iya. Jadi Sama di Islam kan juga gitu. Torah itu untuk Bani Israel, bukan untuk yang lain. Salomo itu sempat apa ya? Tunggu kita cari di Midras. Oh, di Midras seru nih. Ambil minum dong. Salomo itu ya, yang namanya setan, biarin dah kalau setan, sebutin dah namanya. Oh iyalah, sama di Quran juga gitu. Setan mah tunduk semua masa-masa Salomo. Setan itu atau sedim atau jin ya, itu tunduk pada Salomo. Semua. Oleh karena apa? Kekuatan daripada benda gaib atau benda bertuah yang namanya cincin Salomo. Waduh. Ya. Sebenarnya gini loh, sebenarnya teknologi, makanya Salomo bilang tidak ada yang baru di muka bumi ini, semuanya sama, tidak ada yang baru. Artinya apa? Memang teknologi yang lihat aja, tidak, kita bingung lah bagaimana orang itu pada zaman itu ya membuat patung piramid, membuat piramid yang begitu tinggi dengan teknologi yang sekarang dibandingnya susah sekarang. Gimana? Terus bagaimana teknologi dulu bisa membuat Bang Billy. Suci itu batunya nggak boleh dipotong, nggak boleh batu yang dipotong, harus batu utuh. Bang Billy, aku sampaikan Bang Billy ya. Udah. Dulu Bang Billy, dulu aku suka dulu punya buku nama Cincin Salomo gitu. Nah, jadi Cincin Salomo itu itu kitab. Jadi yang kubeli kitab itu ya bahasanya nggak saya ngerti. Sekarang gini Bang, ada satu yang ku tengok di Google ini Cincin Salomo dalam kitab aku itu dulu. Ya mungkin kalau tengok dari Google itu namanya Magic Salomo. Tengok abang gambarnya situ Magic Salomo. Saya nggak ngerti itu bahasanya, makanya saya nggak ngerti. Akhirnya saya buang itu kitab itu gitu. Waduh, nah, itu beli di mana dulu? Dulu udah lama Bang, di pinggir jalan Bang dulu. Oh. Iya, saya nggak ngerti tulisan-tulisannya. Karena tulisannya nggak ngerti. Baru sekarang ini saya baru tahu di internet macam abang bilang tadi bahasa Aramik sama bahasa Ibrani, baru saya paham itu bahasa Ibrani gitu. Tapi jadi gambar setan loh Bang. Oh iya, dia kan ini loh, Salomo itu penakluk para jin dan setan, takut semua sama dia. Iya, kan di Quran juga gitu ceritanya sama. Tapi kan betul nih, kan saya kasih nih ya. Nih, ada jin yang bernama Asmodeus. Nah, ini senangannya si Luga nih, sering nyebutin. Ada juga yang namanya Baalzebul atau Belzebul. Nah, itu kan si Luga bilang dasar Belzebul. Nah, itu tuh. Nah. Jadi setan-setan ini tunduk sama Salomo oleh karena itu apa namanya cincin batu itu cincinnya. Nah cincinnya kemana itu, waduh kalau bisa nemu cincin itu mantap dah. Kalau kan salah satunya orang yang
Cuma gambarnya saya nggak Salomo tahu itu bahan. salah satunya. Mungkin Nah, abang bisa terjemahkan gambarnya itu bang. iya, jadi Salomo itu salah satunya manusia yang bisa berbahasa binatang. Dia bisa ngomong dengan Betul, binatang. Dia persis. mengerti Di bahasa Quran binatang. juga dikatakan seperti itu. Sama. Makanya, waduh nih, keren dah pokoknya nih. Ceritanya seru nih tentang pembangunan bait suci ya. Nah, ini dia nih. Jangan salah loh, Salomo itu nah, tergantung terakhirnya. Kita tuh manusia, gini loh. Kalau dalam Judaism, jadi setiap dosa manusia itu hitung dari terakhirnya dia. Nah gitu. Ketika dia orang itu sepanjang hidupnya dia berdosakan di dalam kitab Yeskiel gitu. Sepanjang hidupnya dia melakukan amal soleh. Gitu. Selama hidupnya dia melakukan miswot, dia tidak ada yang pernah miss. Tapi begitu di ujung dia mati, semua kebaikannya dilupakan oleh Tuhan. Wah, ngeri tuh. Ya di dalam kitab Yeskiel gitu. Tapi kalau orang yang jahat, dari kecil dia jahat, perampok segala macam. Tapi pada akhirnya sebelum mati dia bertobat, dengan sungguh-sungguh ya dimaafin. Jadi gini bang, di dalam kitab Awfaq dalam Islam itu kan ada namanya kitab-kitab Awfaq ya kan, tulisan Arab yang berpecah-pecah gitu kan. Kalau yang aku tengok dulu kitab Salomo begitu juga ada garis-garis, ada bintang-bintang, ada garis-garis lagi kan, baru gambar bulan. Itu mungkin di kitab abang ada juga kayak gitu. Ada kayak raja gitu. Jadi Ya, raja-raja. ya orang-orang Yahudi itu punya jimatnya, jangan salah lu. Ada itu nanti ada rabi di Facebook, coba Ariel Sadok coba cari di Facebook Ariel Sadok. Anak kecil ya Bil ya, anak kecil yang lahir ya Bil ya. Iya, Kasih ya. itu rabi itu ngajarin ada jimat-jimat buat orang Yahudi juga untuk protek diri gitu. Matinya gimana Bil? Salomo Bil. Aduh, ini lagi dicari. Bait suci pertama dibangun oleh Salomo dari keturunan Yehuda, udah bener tuh. Nah, bait suci kedua itu bukan dari jalur yang sebenarnya, dibangun oleh raja. Ezra atau kalau nggak salah zaman Ezra ya. Dibangun oleh raja juga, raja Persia yang ibunya adalah Esther, raja Cyrus. Oh itu, ya Kores. Nah, jadi Kores itu secara nationality, secara kenegaraan dia Israel karena ibunya, tapi kesukuan enggak dia karena bapaknya orang Persia. Si A. Kores. Bapaknya Kores gitu. Yang notabene itu bukan dari keturunan yang sah untuk membangun bait suci. Nah, kehancuran bait suci pertama itu terjadi karena penyembahan berhala. Nah, kan lihat tuh. Raja Ahaz tuh raja yang jahat. Di bait suci dikasih patung berhala, nggak boleh kan? Nah, terus banyaklah raja-raja Israel yang masuk ke dalam penyembahan berhala, termasuk Salomo. Nah, Salomo ketika gurunya yang bernama Ben Gera, bandnya Ben Gera, Simi Ben Gera. Nah, ketika Simi Ben Gera masih hidup, dia tidak berani menikahi goim, nggak berani. Nah, ketika gurunya meninggal, baru dia menikahi perempuan-perempuan yang bukan orang Israel. Gitu. Yang lagi nyari matinya, ada sih di sini nih, menurut panjang sekali. Nanti besok lah aku harus baca lagi. Kalau Yesaya matinya kenapa Bil? Ceritanya Nabi Yesaya. Ya, ntar dicocokin sama kitab Qasasul Anbiya gitu loh. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia kan ada di Qasasul Anbiya.
Ada. Qasasul Anbiya. Itu kan ada Nabi Yesaya, Nabi Yeremia itu kan ada itu di situ. Nabi Bani Israel. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa kayak bilang gitu rukat ya? Nggak tahu. Tiba-tiba hilang. Padahal ada Kayaknya tulisan terjeda secara otomatis gitu. ini penasaran kalau Nabi Yesaya matinya gimana, kalau versi Judaism Yeremia gimana. Kan ada di Qasasul Anbiya itu. Ini Pasti sekarang ada itu. ini sekarang Oten kenapa pada kosong semua ya? Apalagi perang Tritung sama Wanes. Udah punah, terhitung punah. Masa? Jadi Erben kalah Erben. Erben kalah ke Erben. Ya Bang Tapi Ben. memang lah pasti ya, maksudnya udah nggak bisa lagi dipertahankan ini. Masalahnya teknologi sudah maju ya. Lihat tadi Oh. ibu siapa tadi ngomongnya udah rasi, tafsir rasi. Wah cakep banget dah. Udah nggak bisa Mbak dibohongin Indri. lagi sekarang. Iya. Dia mantan saksi Yehova dia dulu Mbak Indri itu. Oh, itu. Beri ya keras Ada. sekarang siap ya. Si Herdi sekarang keras ya sama Tritung ya. Dari dulu. Iya. Dari dulu itu Herdi sama Tritung. Sama Aderion dah tuh, sama dia tuh. Wah, sama Erben sama Derian tuh si sepak pelangi itu. Waduh, keras banget tuh Herdi. Masa? Oh iya. Kalau di apa kan kalau di Steamnet kan nggak pernah nampak kita kan, tapi di TikTok ini baru terang ya nampak ya perang mereka. Di StreamYard udah nampak. Dari dulu nampak udah. Di StreamYard, di Zoom nampak udah. Sering debat mereka. Barbar lah, kata siapa? Di roomnya Valen itu barbar banget itu Tritung itu. Lawan Wanes. Iya, di roomnya Valen kan setiap sore dulu. Iya, waktu sebelum musim dulu kan dia ngebukin Tritung terus itu. Iya, dulu begitu dia. Apa hafal Jadi banget tuh si kadang Valen. mampir dulu waktu sore-sore itu. Kalau ada Tritung digebukin itu. Iya nampak sekarang udah payah cari Oten loh sekarang. Wah, susah lah cari Tritung sekarang. Ada sekarang si itu tuh. Ben Abraham yang namanya itu tadi Gabriel tuh. Itu masih belajar tuh. Wah, Masih dendam belajar yang minta terbang. ampun itu gara-gara kita rujak kapan hari itu, Bil. Oh, dendam itu, Bil. Aneh diikuti terus, Bil. Naik kemana pun diikuti, Bil. Dia Yang bilang dibahas apa aja. Yesaya 9 ayat 5 udah dibantah habis loh, masih dibahas aja. Gak terima dia. Aduh. Parah. Udah dibilangin, di situ tertulisnya Yulat, bukan Yoledet. Terus Wayikrasim, Wayikrasmo, bukan Yikra, tapi Wayikra. Mau bantah apa coba? Cara teks, cara konteks sudah nggak tertolong. Mau gimana lagi? Nggak bisa, ya. Makanya sekelas si Damian aja nggak berani dia nunjukin di mana Yesus disebut jangan pangeran dah, pangeran kedamaian nggak usah. Raja damai aja. Melek Salom aja dah. Ya, disebut Raja Damai Yesus pernah nggak? Nggak ada. Bang Billy anak Ada malah datang bawa pedang. Billy. Di mana tuh ayatnya? Coba ayatnya gimana? Yang aku datang bukan untuk membawa damai, tapi datang dengan bawa pedang. Di mana tuh ayatnya? Lukas. Aduh, Lukas berapa lupa. Lukas 19:27 kalau nggak salah. Lupa. Kalau nggak salah Lukas 19:27 itu. Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi datang untuk membawa pedang.
Coba ya. Kiasan bang. Membawa pedang. Ya itu kiasan bang. Jangan gitulah bang. Kiasan bang. Kalau ada si ini biasanya karena udah nggak ada Oten, siapa namanya? Si suka nyawa jadi Oten ya. Siapa namanya? Aduh, mana nggak ada kata membawa pedang nih? Yang mana nih? Perjanjian baru ya. Oke. Lupa. Perjanjian Tapi baru. ada itu. Yesus datang bukan bawa damai tapi untuk bawa pedang, ada itu. Ada. Tunggu. Ketik aja di Google. Bawa. Yesus datang bukan membawa pedang gitu aja. Langsung keluar itu udah. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Wah, ayo. Ah. Makanya nggak berani tuh Demian ditanyain mana Raja Damai. Ampun lah pakai ayat. Ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Waduh, pantesan dia nggak berani jawab tuh kemarin. Nggak berani lah, ketampol sama tuh ayat. Tapi kalau dalam sejarah peperangan salib dengan peperangan Islam ya, kalau Yahudi nggak pernah nampak ya pertempurannya ya. Enggak, kan nggak ikut perang. Nah, Justru Yahudi itu dibantai di itu waktu di perang salib 3 yang Kristen menang itu dihabisin tuh Yahudi itu di Yerusalem itu. Dibunuh semua. Yang bawa pedang nih, yang bawa pedang Simon Petrus nih bawa pedang, Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang bawa pedang, Simon Petrus buat motong telinga. Iya. Bang Billy, aku bertanya Bang Billy, itu kan ada kan di Israel kan waktu itu Yesus kan memasuki setan-setan babi-babi ke setan-setan ke babi-babi. Pertanyaan sekarang waktu di Israel zamannya Yahudi itu babi itu ribuan tuh memang ada tuh enggak bang? Enggak ada. Nah, jadi gini, waktu itu ada di pembicaraan Rabi saya, Sofia Singer dengan yang datang, ada Kristen yang datang gitu. Jadi dia bilang, Rabi, boleh nggak orang Yahudi nggak makan babi tapi jualan babi? Rabi bilang ini, emangnya nggak ada kerjaan lain katanya. Cari kerjaan lain lah. Karena ada mitos kan gini di dalam kayak orang-orang Mesianik gitu. Oh, memang babi kita nggak makan, tapi kalau kita untuk jualan babi nggak apa-apa gitu. Tapi nggak makan babi gitu. Ya nggak boleh. Lebih parah lagi gitu. Oh iya. Tapi ada loh. Nanti gini nih. Ya, ini beneran ada ya. Ntar aku cek ya di dalam Talmud. Nanti babi itu di zaman Mesias nggak haram lagi. Nah, karena apa? Babi kan kukunya udah berbelah tuh kukunya. Ya kan? Nah, cuman ini satu aja yang nggak mama biak. Nah, jadi tinggal diubah aja dia mama biak udah jadi kosher. Nah, gini pertanyaan. Ini belum pernah ditanya. Babi dipakai sisik ya, jadi kosher tuh. Ini belum pernah ditanya orang begini. Saya mau tanya di Taurat itu kenapa diharamkan onta coba? Alasan itu apa? Dari itu sumpahnya Yakub itu awalnya. Kan kita lihat aja ayatnya ya, unta. Apa permasalahannya? Itu sumpahnya Yakub. Pada itu Yakub kayak nazar gitu loh, bernazar. Tunggu bentar. Unta itu hubungannya dengan imamat ya, imamat. Ya, imamat. Unta. Banyak aturannya ya. Ya, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah, unta. Kenapa? Karena memang memama biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Jadi unta itu kalau kita lihat, ya tunggu nih, aku ambil dalam Enggak, ini Bang, imamat ini khusus untuk orang Israel atau memang
semua. Israel. Nah, Torah ini kan itu untuk Israel. 613 mitzvot atau 613 perintah Tuhan itu yang diberikan di Sinai itu bagi bangsa Israel. Iya, kan sama di Quran juga Iya. dikatakan gitu. Taurat itu untuk orang Israel, bukan untuk bangsa Iya, lain. makanya kan tadi ya kepemilikan Torah di bumi ini diberikan kepada Bani Israel, bukan kepada orang Kristen. Makanya generasi sekarang nih, generasi dimulai dari Rabi Sofia, aku muridnya, kita harus memberitahu kepada mereka bahwa kepemilikan Torah di dunia ini bukan punya kalian, bukan punya Oten, tapi punya orang Yahudi. Gitu. Iya. Oh, jadi itu problematiknya sekarang ya. Makanya di dalam Islam kan Rasulullah diizinkan untuk makan unta ya. Tapi kalau masalah babi tetap juga konsisten ya Bang ya. Iya, kan Ya. jelas di Quran. Manusia ya. Taurat itu untuk bangsa Bani Israel. Kan di Quran juga ada di situ. Babi ini istilahnya seluruh manusia dibuat itu kan. Iya, kalau babi kan emang turun temurun sejak zaman dulu, nggak boleh. Terus apalagi Sabat ya, Sabat. 10 perintah Tuhan tuh kan. Zakor yang harus sudah minta afot. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, Sabat itu hanya buat orang Yahudi ya, dengan dalil ayat Syamru Bani Israel. Haruslah Iya. orang Yahudi memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal antara aku dengan Israel. Nah, jadi Advent? nggak boleh dia. Nggak boleh, dia kan bukan Bani Sabat. Israel. Nah, orang yang mau convert aja nih, orang yang mau convert ke Yahudi nggak boleh melihara Sabat dulu sampai dia benar-benar convert, baru dia harus memelihara Sabat dengan full. Malah harus ketika dia sedang melakukan proses konversi, sedang belajar, dia harus melanggar Torah, melanggar Sabat, harus melanggar Berapa Sabat. tahun gitu, Bil? Sampai berapa tahun? Nggak boleh dia benar-benar somer Sabat. Ngeri. Nih, orang hari Sabat nih. Kalau kita mau minum air panas, nggak boleh langsung dari mug gelas itu dari dispenser panas, nggak boleh, harus ada ini dulu gelas lain, ambil air panas baru masukin ke gelas kita. Sampai segitunya tuh. Itu halakah di dalam sukan aruh yang mengatur atau fikih di dalam Islam gitu. Detil-detilnya gitu. Kayak fikih gitu kalau di Islam itu, sukan aruh. Tuh, Sabat nggak boleh memindahkan barang dari dalam keluar, dari luar ke dalam rumah, nggak boleh. Sabat nggak boleh nyalain api, Sabat nggak boleh berkendaraan, karena kalau kita berkendaraan sama juga memantik api itu kan. Itu. Jadi Sabat idealnya ya kalau nggak sinagog ya di rumah. Kalau sinagognya harus hari Jumat sore, harus sudah Jumat. Bang Billy, masalah Yunus 3 hari dalam perut, itu pertanyaan sekarang. Kalau orang sebelah kan katanya Yunus itu mati Bang. Kalau di dalam Yahudi, Torah Yahudi, apakah Yunus itu mati dalam perut ikan atau enggak? Oke, itu kalau di dalam bahasa Ibrani dak gadol, ikan besar. Nah, dak gadol atau ikan besar ini itu sama dengan keledai yang dipukul oleh Bileam. Nah, keledainya yang bisa ngomong itu. Iya, itu adalah keledai dari hari ke-6 penciptaan. Keledai itu umurnya panjang. Ketika dia sudah menyampaikan firman Tuhan, ya, dia diizinkan, diberikan waktunya tepat untuk menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan, dia mati udah. Itu. Nah, begitu juga dengan dak gadol di dalam kitab Yunus. Itu ikan khusus ya, yang ada pada waktu itu saja. Setelah itu udah nggak ada lagi, udah punah. Gitu. Masalahnya Yunus ya Bang. Maksudnya Yunus itu waktu di dalam perut ikan itu mati, hidup lagi atau memang nggak mati sebenarnya? Nggak mati dia. Nggak mati kan? Nggak mati. Soalnya memang di Yunus 9 ayat 5 itu kan memang ayatnya aku turun ke dunia orang mati gitu kan. Nah itu kata Oten, ini mati nih. Padahal di 9 ayat 5 itu ketika hampir ibaratnya nyawanya terancam, tapi nggak dikatakan mati juga sebenarnya. Ya makanya ya kitab Yunus kayaknya nggak masuk kitab para nabi, tapi kitab puisi. Itu apa? Ketuvim. Sama juga dengan kitab Daniel. Daniel bukan termasuk kitab para nabi, Daniel itu. Tapi masuk ke dalam ranah puisi. Kalau ranah puisi artinya nubuatannya batal dong. Tidak ada nubuatan di dalam kitab Mazmur.
nubuatan itu adanya di kitab para nabi. Para nabi di Nevi'im, di Nah, Ketubim nggak ada di nubuatan. dalam Berarti kacamata orang Kristen dari kitab Kejadian sampai Maleaki itu firman Tuhan, termasuk Mazmur, termasuk ratapan itu firman Tuhan semua. Nah, kalau orang Yahudi memandang kitab Mazmur atau Tehillim itu murni seperti Iwan Fals menulis syair lagu gitu, yang diilhami oleh Tuhan. Emang dikira Iwan Fals membuat lagu Namaku Bento itu emang dari siapa? Kalau bukan dari Tuhan yang beri inspirasi. Nah, Daud pun demikian. Ketika dia menulis syair-syair Mismorsir itu murni syair-syair atau puisi atau lagu yang dibuat berarti oleh cuma Torah sama Nevi'im aja yang firman Tuhan gitu ya, Bil ya? Ya, di dalam Torah pun nggak seluruhnya firman Tuhan, kecuali yang berbunyi berfirmanlah Tuhan gitu. Jadi secara teks itu sudah dipertanggungjawabkan bahwa yang berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini Reh natati levaneka hayom et haim ve'et hatov ve'et hamavet ve'et hara. Pada hari ini kumberhadapkan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kejahatan dan kematian gitu. Itu firman Tuhan jelas. Nah, jadi Tuhan itu yang menciptakan. Tuhan itu yang menciptakan. Iya, Tuhan itu yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Bukan berarti Tuhan suka sama yang jahat atau dari yang jahat. Itu adalah sistematis untuk memilih. Kita disuruh memilih gitu aja. Ya, lanjut. Sebelum aku turun Bang Billy, aku mau berharap kan Komal Abang ini bertambah lagi teman-teman Abang juga di bagian Yahudi sehingga sosialisasi kitab Abang itu terrealisasi di kalangan TikTok juga biar bisa paham bahwasannya kitab Abang itu tetap tetap Abang pakai sempurnanya. Jadi bagi mereka di kalangan mereka baru bisa paham perjanjian lama itu sebenarnya nubuatannya itu dari Yahudi sendiri benar atau tidak. Jadi itu konteksnya. Saya berharap ada dari teman-teman Abang dari Yahudi juga membuka Komal juga. Saya berharap itu aja. Ya, nggak ada orang-orang Yahudi Indonesia mau jarang lah. Seperti ini, nggak mau mereka. Karena apa? Biarin aja lu pada nyasar gitu. Nah, Yahudi itu sebenarnya nggak peduli lu mau nyasar kayak mau kagak kayak Rabbi Sofian dulu cuma punya satu teman-teman di debat itu dari Judaism itu, orang Jawa Tengah itu, siapa itu namanya itu. Cuma satu itu. Rabiku itu waktu dia umur 18 tahun lulus dari Yeshiva, dia baca perjanjian baru, kagetnya minta ampun sembari ketawa katanya. Apa ini ngomong? Ini dari mana ini katanya. Nah, disitulah dia tapi di debat meluruskan. Bang, di Eropa sekarang Judaisme itu Bang sekarang sudah mulai bergerak loh Bang untuk membenarkan kitabnya sendiri Bang. Nah, iya, karena ada pergerakan itu Jews for Judaism. Jews for Judaism. Itu reaksi atas kemunculannya Jew for Jesus gitu, Yahudi untuk Yesus. Nah, Jew for Jesus atau Yahudi untuk Yesus, pergerakan ini Messianic Jews ya, Messianic Jews. Ya, pergerakan ini berusaha untuk mengkonvert orang Yahudi. Sama seperti yang dilakukan Paulus di zaman waktu dulu, di zaman Rabbi Gamaliel, itu sama persis gitu caranya. Nampi betul-betul nampak sudah mulai dekat kiamat loh betul. Karena sudah mulai nampak semua terang benderang loh, kitab-kitab itu terbuka semua. Iya, betul. Udah mau kiamat loh nih. Nanti kalau mau lihat itu aja di situsnya Jews for Judaism sama What Jews Believe. Udah baca di sana. Di Eropa sekarang semua itu. Ya, di Eropa sekarang Judaisme sudah makin meningkat loh untuk memberitakan Taurat itu lagi sesuai dengan tempatnya. Makanya kalau teman-teman mau ngonter tentang nubuatan, referensinya di situs Jews for Judaism sama What Jews Believe, itu dua itu aja udah. Ya, hari kiamat ini yang paling jelas. Hari kiamat dari catatan Yahudi ini terdapat di dalam kitab Zefanya 1 nih. Aku akan menyapu bersih segala-galanya di atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara, demikian ikan di laut. Aku akan merebakkan orang-orang jahat dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Tuh. Ngeri, makanya kemarin keberadaan virus corona ini dari pandangan para rabi, terutama Rabi Ishak Amnon, ini memang sistematis
atau yang di elit global itu loh. Rabbi Ishak Anon udah bilang jangan mau divaksin gitu. Ini dari otoritas Yahudi. Kalau Ane udah anti vaksin dari dulu. Gue pernah kena corona itu parah gue. Mau kamar mandi mesti digotong, gue bayangin. Kamar mandi mesti digotong sama anak gue. Lemesnya parah gitu. Waduh, badan panas. Yang paling gak enak tuh sakit kepalanya tuh kayak pengen ngebunturin kepala di tembok gitu. Wah, gila. Dan gue nggak divaksin sampai sekarang, anak-anak gue nggak ada yang divaksin. Gue juga, keluarga gue nggak ada yang mau vaksin. Tapi kayak rabi yang besar di Israel juga namanya Zamir Cohen. Ini Cohen. Dia bilang vaksin. Jadi ya itu pilihan hidup lah, pilihan kita. Mau divaksin ya boleh, mau divaksin itu murni pilihan hidup. Tapi kalau gue nggak mau lah, karena ya kita kan punya kekebalan tubuh, punya sistem juga. Gitu. Apalagi kalau yang udah kena ya, terus dia sembuh, dia kan punya imun alami sudah di situ. Iya betul. Gitu. Jadi kemarin tuh ya kalau menurut gue ya itu seleksi alam kalau menurut gue nih. Orang-orang yang mati yang udah meninggal karena virus corona itu murni seleksi alam gitu. Iya itu seleksi alam itu. Memang alam caranya seperti itu untuk mengembalikan keseimbangan alam. Biasanya kan ini kalau dari teori sains ya. Alam ketika alam sudah nggak seimbang, dia menyeimbangkannya dengan cara-cara seperti itu biasanya memang. Biar seimbang lagi. Kasihan ya ada orang yang cuman waktu itu kan kalau meninggal nggak boleh dijenguk ya. Iya, bahkan langsung nggak boleh dibuka juga itunya. Nggak boleh dibuka. Benar. Karena tuduhan. Betul. Iya, jadi misalnya gini. Overdosis. Jadi masalahnya gini. Kan waktu itu kan itu SARS-CoV-2 itu kan seperti penyakit baru. Jadi kayak modelnya itu kayak uji coba. Jadi orang kena SARS-CoV-2 dikasih azitromisin, dikasih levofloxacin, terus dikasih oseltamivir. Padahal begitu sekarang akhirnya kan dilarang sama WHO. Bahaya padahal udah sebelum dilarang ya namanya coba-coba ya dunia kedokteran kan juga coba-coba barang baru kan penyakit baru. Ya ternyata oseltamivir, azitromisin, levofloxacin itu ternyata justru memberikan efek samping yang mematikan. Makanya waktu itu banyak yang matinya gila-gilaan. Aku langsung bilang waktu itu wah ini gara-gara ini nih obat-obat kayak jadi gini. Jadi sebenarnya itu salah obat berarti. Iya, ya itu diakui juga, Bil, di dunia kesehatan. Ya benar tadi itu matinya karena stres, karena menuduh diri kita wah ini. Gitu. Iya, jadi paranoid, orang jadi paranoid. Ya, you are what you thinking gitu. Iya, paranoid. Bayangkan orang kena flu katanya anosmia. Waduh, ini hilang ini penciuman. Wah, ini corona. Gimana nggak stres? Tapi sekarang udah biasa. Sekarang virus corona udah jadi biasa. Biasa udah. Udah biasa. Dan nggak ada lagi tuh yang. Nah itu dia. Nah, iya. Jadi nggak. Dulu kan naik kereta mesti pakai masker, nggak pakai masker berantem. Ya. Mesti itu swab dulu. Aduh. Swab dulu, ya kan. Naik pesawat swab dulu. Aduh bener-bener. Terus nggak boleh. Aduh kacau dunia. Jadi waktu zaman corona itu memang seleksi alam dan seleksi iman. Kenapa? Kita nggak bisa kerja, nggak ada namanya income, habis kita. Tapi aneh seneng Bil. Waktu corona itu ya, yang rame-ramenya 2020, sekitar bulan April kan mulai rame ya, April 2020 itu. Kan Jakarta sepi tuh Bil. Wah, aneh malah sering keluar Bil. Oh seneng Bil, nggak ada macet. Bener Bil, bayangin. Aneh biasanya ya dari Tangerang, rumah ini kan Tangerang, ke Bogor. Ya, berangkat pulang itu kan malam biasa jam 8, jam 9 malam baru nyampe Tangerang lagi. Jam 4 sore udah nyampe Tangerang, bayangin.
Mantap nggak? Gila. Tapi waktu itu ya, waktu zaman corona itu gue sering lihat kapal ya, pesawat itu dia kayak gue nggak tahu ya, kayak kayak ada awan-awan putih kayak naburin apa gitu kan waktu sempet dibahas soal itu tuh. Oh, jadi Jadi model kayak setiap sore kalau gue tuh wah ini ada pesawat itu ada